Timnas Indonesia harus semakin waspada dengan pergerakan naturalisasi rival-rival ASEAN. Malaysia bikin gebrakan dengan mengincar banyak bintang grade A di Liga Inggris. Kemudian Singapura juga diprediksi bangkit setelah diperkuat Perry Eng yang membela Cardiff City. Thailand juga masih berambisi memulangkan calon bintang La Liga berdarah Inggris. Sementara Vietnam sudah memulai era naturalisasi usai mendapatkan Rafaelson. Bagaimanakah siasat besar seluruh negara ASEAN mengejar naturalisasi Timnas Indonesia? Timnas Indonesia berkat naturalisasi grade A mulai bikin Malaysia cemburu. FAM langsung bergerak cepat menghubungi sejumlah pemain keturunan di Eropa. Salah satunya ada Mats Dale yang bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Karir pemain 27 tahun ini cukup konsisten menjadi pemain reguler di skuad elang. Bahkan harga transfer Dale terus meroket setiap tahunnya, hingga menyentuh 20 miliar rupiah. Bintang keturunan Belanda ini dikabarkan semakin dekat menjadi pemain Malaysia. Surat-suratnya sudah selesai, semua dokumen yang mereka minta sudah saya serahkan, yaitu akta kelahiran kakek saya, tutur Dale. Jika sudah resmi, bek sayap Go Ahead Eagles ini akan menjadi bintang grade A pertama Malaysia. Sebelumnya, skuad Harimau Malaya lebih banyak menaturalisasi bintang asing di liga domestik. Namun, para pemain tersebut rupanya masih belum sanggup menggendong prestasi Malaysia. FAM juga dirumorkan mengincar Sam Sheperman yang membela Heracles Almelo. Gelandang 22 tahun ini bisa menambah kekuatan lini tengah skuad Harimau Malaya. FAM juga mencari bintang grade A dari Premier League dan Championship. Josh Brownhill yang memperkuat Burnley kabarnya sudah dihubungi oleh Federasi Negeri Jiran. Kapten The Clarets ini juga disebut tertarik membela pasukan negeri jiran. Namun netizen Malaysia justru sudah mulai koar-koar bangga dengan kedatangan Brownhill. Mereka menilai pemain 27 tahun ini bakal membuat timnas Indonesia panik. Alasannya karena Brownhill punya kualitas mentereng karena pernah bermain di Premier League. FAM ternyata masih belum berhenti meski sudah berhasil menghubungi Josh Brownhill. Skuad Harimau Malaya kabarnya juga bisa menaturalisasi Zian Fleming. Rekan setim Brownhill ini punya darah Malaysia sehingga bisa memperkuat pasukan negeri jiran. Pemain keturunan Belanda ini sudah 2 musim berkarir di Liga Inggris. Kualitas Fleming semakin teruji karena akan tampil bersama Burnley di musim ini. Pemain 26 tahun ini dipinjam skuad The Clarets dari Millwall selama 1 musim penuh. Ex-striker Pexwold ini juga punya harga transfer yang lebih mahal dibanding Tom Haye. Dilansir dari Transfermarkt, Fleming sekarang punya bandrol 73 miliar rupiah. FAM juga bisa menaturalisasi Jamie Shackleton yang bermain untuk Sheffield United. Pemain berdarah Inggris ini dikabarkan punya keturunan Malaysia dari nenek buyut pihak ibunya. Sayangnya, fans negeri jiran justru pesimis bisa melihat Shackleton berseragam pasukan hitam kuning. Netizen Malaysia merasa FAM bakal kesulitan mendekati sang pemain. Padahal Shackleton bisa menambah amunisi pertahanan skuad Harimau Malaya. Pemain kelahiran Leeds ini bisa bermain sebagai bek sayap kanan dan juga gelandang bertahan. Selain itu, FAM juga berpeluang menaturalisasi Tyrese Dolan yang bermain di Championship. Pemain Blackburn Rovers ini punya harga fantastis sekitar 86 miliar rupiah. Peluang Dolan membela skuad Harimau Malaya masih terbuka lebar. Alasannya karena sang pemain belum dipanggil memperkuat skuad senior timnas Inggris. Dolan baru melakoni 2 pertandingan bersama tim kelompok umur The Three Lions. Jika berhasil dinaturalisasi, winger kanan 22 tahun ini akan menambah daya gedor serangan Malaysia. Namun Dolan berpotensi menggeser Arif Aiman yang juga berposisi di sektor sayap kanan. Padahal pemain Johor Darul Takzim ini sedang menjadi andalan dengan tampil gacor di musim ini. Singapura juga kembali berambisi memperkuat amunisi lewat naturalisasi pemain. Skuad Singa langsung mendekati Perry Eng yang bermain di Cardiff City. Pemain 28 tahun ini diprediksi bisa mengembalikan marwah sepak bola Singapura di Asia. Kualitas Perry sebagai bek kelas atas Championship sudah nggak perlu diragukan.
Di musim ini, sang pemain belum pernah absen dari skuad utama Cardiff City. Proses naturalisasi Perry menjadi pemain Singapura dikabarkan bakal segera rampung. Bahkan dirinya sudah sempat mengikuti sesi latihan bersama skuad Singa. Jika berhasil, Perry akan menjadi pemain naturalisasi pertama dari jalur keturunan pertama Singapura. Pasalnya, Singapura dikenal lebih sering menaturalisasi bintang asing tanpa jalur ikatan darah. Sebut saja nama Song Uyong yang bermain di Lion City Sailors. Ex-pemain Persebaya Surabaya ini resmi memperkuat skuad Singa pada 2021 silam. Padahal pemain asal Korea Selatan ini nggak punya darah Singapura sama sekali. Sementara Perry diprediksi akan bermain sepenuh hati untuk pasukan merah. Pasalnya, sang pemain mengaku sangat mencintai Singapura sebagai tanah leluhur kakeknya. Setiap kali saya datang ke Singapura, saya akan mengunjungi tempat persemayamannya di Kuil. Saya selalu merasa secara spiritual dia sedang melihat saya dan akan menyenangkan untuk kembali, singgung Perry. Kehadiran pemain 28 tahun ini juga bikin kekuatan Singapura semakin melejit. Perry juga menjadi pemain termahal di Asia Tenggara dengan bandrol 3,8 juta euro. Harga transfer tersebut jauh lebih mahal dari bandrol Tom Haye sekitar 3 juta euro. Valuasi fantastis ini diraih Perry karena memang terus bermain konsisten di Cardiff City. Musim lalu dirinya berhasil menorehkan 6 gol dan 4 assist. Berkat permainan moncernya, Perry sukses meraih gelar pemain terbaik Cardiff City dalam 2 musim beruntun. Perry Eng ternyata bukan pemain terakhir yang akan dinaturalisasi oleh FAS selaku Federasi Singapura. Skuad Singa juga akan segera mendapatkan Kyoga Nakamura yang berdarah Jepang. Sang pemain memenuhi syarat untuk dinaturalisasi karena sudah 5 tahun menetap di Singapura. Kyoga lebih memilih berseragam skuad Singa dibanding berjuang menembus timnas Jepang. Padahal sang pemain pernah mencicipi penampilan di tim kelompok umur Samurai Biru. Namun, talenta Kyoga baru teruji saat berlaga di Liga Singapura bersama Tampines Rovers FC. Gelandang 28 tahun ini bahkan sudah 4 musim selalu masuk dalam tim terbaik Liga Singapura. Kedatangan Kyoga ini juga semakin memperkuat aroma sepak bola Jepang di skuad Singa. Alasannya, Singapura masih dilatih pelatih dari negeri Sakura, yakni Sutomu Ogura. Skuad Singa sebelumnya juga sempat ditangani oleh Takayuki Nishigaya. Sementara FAS selaku federasi berambisi terus menambah naturalisasi pemain. Naturalisasi akan terus berlanjut, bahkan jika kami memiliki program pengembangan yang matang. Kami perlu terbuka terhadap bakat-bakat yang bersedia bermain untuk Singapura, ucap Bernatan. Dengan strategi ini, harapannya skuad Singa bisa mengejar kekuatan negara-negara rival ASEAN. Namun Bernatan selaku Presiden FAS juga nggak ingin melupakan pengembangan talenta lokal. Jika kami memiliki sistem pengembangan pemain muda yang baik, pemain-pemain muda akan memulai debut di Liga Singapura lebih awal. Dan jika mereka bermain bagus, mereka bisa mendapatkan transfer ke liga luar sebelum usia 25 tahun. Ucap Presiden FAS ini. Kekuatan hebat timnas Indonesia juga sukses bikin Thailand sibuk berbenah. Skuad Gajah Perang akhirnya kembali mengejar bakat-bakat keturunan di tanah Eropa. Selama ini, Thailand lebih sering mengandalkan pemain lokal di starting line-up. Sayangnya, kekuatan pemain lokal skuad Gajah Perang ternyata mulai menurun. Wajar jika FAT akhirnya sempat mendekati Erikal yang berdarah Swedia. Bahkan, Madam Pang yang saat itu masih menjadi manajer juga ikut merayu sang pemain untuk membela Thailand. Rencana skuad Gajah Perang awalnya berjalan mulus karena Kal dirumorkan sempat tertarik. Namun sang pemain tiba-tiba berubah pikiran setelah dipanggil timnas Swedia. Kal langsung optimis bisa menembus skuad Blagold setelah menolak Thailand. Benar saja, sang pemain sudah 13 kali memperkuat tim kelompok umur Swedia U21. Keputusan Kal ini bikin FAT langsung move on mengincar Jutsun Sapbel. Madam Pang kembali turun tangan untuk meyakinkan ex-pemain Tottenham Hotspur ini. Sayangnya Sun Sapbel masih belum memberikan respons positif untuk memperkuat skuad Changshuek. Padahal sang pemain bisa menjadi amunisi hebat untuk Thailand. Pasalnya Sun Sapbel sempat membela Akademi Chelsea dan tim junior Tottenham. Pemain 20 tahun ini juga punya kaki kiri dan kanan yang sama-sama lihai mengolah si kulit bundar. Bahkan Sun Sapbel sempat menjadi tumpuan gol Tottenham U21 di musim lalu. Dirinya berhasil mencatat 10 gol dan 7 assist di Premier League 2.
Sayangnya, Sun Sabel nggak sanggup menembus skuad utama The Lily Whites. Sang pemain akhirnya memilih hengkang ke Cordoba CF yang bermain di kasta kedua Liga Spanyol. Berbondong-bondong naturalisasi nggak bikin timnas Indonesia gentar. Pasalnya, skuad Garuda masih memiliki penggawa keturunan terkuat di ASEAN. Timnas Indonesia bakal semakin mengerikan dengan kedatangan Miss Hilgers dan Eliano Renders. Kedua pemain ini akan menjalani proses sumpah WNI yang sebelumnya sempat tertunda. Keputusan Hilgers membela timnas Indonesia sempat mengejutkan Robin van Persie. Pasalnya sang pemain masih berpeluang besar dipanggil timnas Belanda. Saya bertanya-tanya mengapa Hilgers akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Jika dia sedikit bersabar, mungkin Ronald Koeman akan memanggilnya ke skuad Belanda, ungkap Van Persie. Selain itu, pemain keturunan Indonesia juga lebih hebat karena tampil reguler di Eropa. Salah satunya adalah Jay Itzes yang menjadi tembok kokoh bagi Venezia. Pemain berdarah Jawa ini bahkan semakin tenar di kalangan fans skuad Lagunari. Itzes sampai ditanya arti dari panggilan Bang Jay yang sering dielukan fans skuad Garuda. Hilgers juga menjelma sebagai bek tengah yang mengerikan untuk FC Twente. Dirinya membawa The Tuckers menempel ketat papan atas dengan berada di posisi keempat Eredivisie. Calvin Verdong juga menjadi pemain andalan Nijmegen di posisi bek kiri. Pemain 27 tahun ini bahkan mendapat rating tinggi saat membantu klubnya menahan imbang Feyenoord. Penampilan Verdong di lini pertahanan sukses meredam ketajaman Ayase Ueda. Timnas Indonesia juga masih punya sederet bintang abroad lainnya di kompetisi Eropa. Sandy Walsh masih menjadi andalan Kevin McClellan di Jupiler Pro League Belgia. Sementara Nathan Choaon juga sudah kembali masuk daftar susunan pemain Swansea City. Di laga terakhir, pemain berdarah Semarang ini duduk di bangku cadangan skuad angsa. Pasukan Merah Putih bahkan akan kembali menambah amunisi pemain keturunan Grade A. Jairo Riedwald paling dirumorkan akan segera berseragam timnas Indonesia. Ex-pemain Crystal Palace ini sudah beberapa kali memberikan kode ingin dinaturalisasi. Bahkan rumor terbaru perihal Jairo sudah dibocorkan oleh kanal YouTube milik Yusa Nugraha. Salah satu nama yang hampir pasti membela timnas Indonesia adalah Jairo Riedwald, ungkap Yusa Nugraha di kanal YouTube pribadinya. Sebelumnya, rumor naturalisasi Jairo sudah disampaikan media Belanda yakni Voetbal Primer. Saya tahu Jairo Riedwald sedang dalam proses ke timnas Indonesia. Mereka benar-benar mengupayakannya. Saya yakin itu akan segera terjadi, ucap Denny Van Laar selaku jurnalis Voetbal Primer. PSSI bahkan dikabarkan kembali mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi. Ex-pemain Fiorentina ini awalnya sempat menolak bergabung ke timnas Indonesia. Saat itu PSSI berharap Dix bersedia dinaturalisasi bersama dengan Jordi Amat. Sayangnya, pemain kelahiran Apeldoorn ini masih bimbang karena menunggu panggilan timnas Belanda. Namun Dix nampaknya sudah mulai berubah pikiran karena sering memberi kode ke PSSI. Sang pemain ketahuan mengikuti akun sosial media milik Miss Hilgers. Dirinya juga turut mengomentari postingan Marten Pas yang berhasil menahan imbang Australia. Banyaknya pemain Grade A yang tertarik membela skuad Garuda bikin media asing penasaran. Salah satunya media beken di atletik yang tiba-tiba menulis laporan tentang timnas Indonesia. Kanal berita asal Amerika Serikat ini menyorot fenomena naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan klub dari para pemain keturunan juga semakin naik pamor akibat di-follow netizen Indonesia. Oxford United tiba-tiba punya pengikut 226.000. Padahal awalnya hanya 83.000. Inilah dampak Indonesia. Negara di Asia Tenggara ini memiliki populasi lebih dari 280 juta orang dan sepak bola adalah olahraga nomor 1. Hal ini menimbulkan kekaguman terhadap pemain tim nasional dan fanatisme di media online dan dunia nyata, tulis di Atletik. Media ini juga menyorot starting line up timnas Indonesia yang punya total 26 juta pengikut Instagram. Padahal timnas Amerika Serikat saja cuma memiliki kurang dari 10 juta followers. Dengan siasat naturalisasi negara ASEAN, akankah mereka mampu mengejar kualitas pemain keturunan milik timnas Indonesia?